Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Mas dan Mbak, bahagia sekali pada kesempatan ini kita bertemu kembali ya di ruang virtual ini. Meskipun kita menunaikan ibadah puasa ya, tentunya kita sebagai umat muslim ini bukan hal yang asing lagi bagi kita ya, setiap tahun kita melaksanakannya dan tentunya tidak mengurangi semangat kita untuk kuliah ya di pagi ini gitu. Saya yakin Anda semua pasti pagi-pagi seperti ini ngantuk sekali gitu ya, tetapi harapan saya tidak mengurangi usaha kita dalam melaksanakan aktivitas kita sehari-hari seperti itu ya. Baik, tadi saya sudah chatting-chattingan, chat-chatan dengan ketua kelas Mbak Alin gitu ya, bahwa yang maju hari ini itu kelompok 1 begitu ya. Nah, saya lihat ini sudah ada PowerPoint-nya, sudah rapi gitu ya, sudah ada makalahnya, kemudian PowerPoint-nya juga sudah bagus gitu ya. Kita akan mendengarkan bersama-sama gitu. Nah, nanti begini Mbak Mas ya, secara teknisnya kelompok 1 nanti maju, ini ada berapa orang, ini kelompok 1 ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 orang ini standby tentunya on kamera gitu ya. Kemudian nanti presentasi 1 orang, kemudian 1 ada moderatornya. Moderator ini fungsinya untuk mengatur lalu lintas jalannya diskusi seperti itu ya. Nah, nanti ada tanya jawab begitu ya. Nah, tanya jawab ini nanti moderator tentunya mencatat semua, kemudian mengirimkannya ke saya gitu ya untuk bahan pertimbangan kita dalam rangka nanti menyelesaikan melaksanakan UAS. Nah, Mas Mbak ini itu ya secara teknisnya, nanti silahkan nanti kalau ada pertanyaan dalam pelaksanaan diskusinya gitu. Kemudian sekali lagi saya mengingatkan bahwa kita ini sebenarnya sudah pertemuan yang ke-9 ya, 10 ya. Nah, jadi harusnya pertemuan kemarin itu kita sudah mulai gitu, tetapi saya mendahului dengan harapan biar kita tidak begitu shock gitu ya untuk masuknya. Kemudian yang minggu pertama pasca UTS itu saya minta Anda untuk istirahat sebentar begitu ya. Nah, lalu ini ada pengumuman dari bagian akademik di fakultas kita bahwa Anda diminta untuk mengisi kuesioner ya, kuesioner yang ada di SIA. Nah, ini saya pikir kemarin sudah saya sampaikan, semoga saja kelas ini sudah mengisi semua begitu ya. Nah, ini penting bagi kita untuk masing-masing ya, artinya untuk saya untuk kinerja saya, kemudian untuk kalian itu nanti fungsinya untuk melihat nilai ya. Jadi begitu nilainya Anda begitu mengisi nanti dan saya sudah upload nilai, Anda langsung bisa melihat nilainya di SIA. Nah, itu penting ya. Jadi nanti kalau tidak mengisi itu nanti besar kemungkinan Anda tidak bisa melihat nilainya gitu. Ini tentu sangat disayangkan tentunya. Nah, oleh sebab itu sekali lagi Anda jangan terlambat ya, ada kuesioner itu Anda isi gitu ya. Tidak di mata kuliah saya saja, tetapi juga nanti mata-mata kuliah yang lainnya seperti itu. Itu kemudian apalagi yang harus kita diskusikan? Nah, apabila ada materi atau ada hal-hal yang perlu kita tanyakan, saya akan membuka diri ya untuk terus berdiskusi. Jadi jangan sampai nanti Anda penasaran begitu ya, selesai kuliah ini jangan sampai Anda penasaran, apalagi Anda ada hal-hal yang tidak mengenakkan begitu ya. Nah, jadi harapan saya apa yang kita diskusikan ini, apa yang kita pelajari di sosiologi keluarga ini tentu bukanlah hal yang komprehensif, tetapi menjadi hal dasar ya untuk mengetahui sebenarnya sosiologi keluarga itu apa begitu.
Itu harapan saya. Jadi bagaimana mau konferensifnya ya Anda nanti masuk ke isu-isu yang ada di keluarga Anda, di keluarga yang ada di Indonesia, jauh nanti merambah di keluarga-keluarga yang ada di internasional. Nah ini pasti akan berbeda Mbak Mas ya, antara keluarga kita, keluarga di Indonesia tentunya, dan juga di keluarga-keluarga yang di internasional. Pola asuhnya juga sudah akan berbeda. Anda nanti bisa silahkan baca ya, bagaimana pola asuh yang diterapkan di keluarga-keluarga yang di misalnya kasus di Australia, Uganda, Afrika gitu ya, itu akan berbeda jauh. Karena apa? Karena negara-negara berkembang, negara-negara maju ya, yang di Amerika tentu akan menganut pola asuh yang sangat berbeda. Nah, culture-nya saja sudah berbeda, tentu pola asuhnya juga akan berbeda. Nah, ini yang saya tekankan kepada Anda, untuk meningkatkan pengetahuan Anda harus melihat jurnal-jurnal lagi gitu ya. Tetapi setidaknya yang saya berikan ini adalah dasar sekali atau untuk pas ya, untuk melihat bagaimana fenomena keluarga yang ada di Indonesia gitu ya, khususnya dari perspektif sosiologi begitu. Baik, sebelum kita mulai ada yang bertanya? Ini yang di sini sudah ada semua ya, siapa ini namanya? Rahmi Faradila, sudah ada semua di sini? Sudah ada Rahmi? Kemudian Muhammad Ridho Al-Ghifari, kemudian Dita Restiana, Ahmad Bagus Kurniawan, dan Aulia Tri Ananda. Apakah yang akan presentasi ini sudah ada tergolong di kelompok 1 ini, sudah ada semua anggotanya? 1, 2, 3, 4, 5 orang? Sudah Bu, tapi kurang 1 Bu. Siapa yang kurang? Aulia? Rahmi. Rahmi, oke. Ini yang akan presentasi nanti siapa? Kalau semuanya gimana Bu? Oh, dibagi-bagi ya, misalnya latar belakang pendahulunya ini, gitu-gitu ya? Iya. Oke, ya siap. Kalau saya tidak salah, ini kemarin 6 kelompok ya Mbak Mas ya? Halo? Ada 7 Bu. Oh, 7 kelompok, ya oke. Untuk hari ini 1 kelompok saja yang maju? Kelompok 2 mungkin apakah sudah siap? Kalau sudah mungkin bisa maju sekarang Bu. Oh begitu, ya. Baik, kita dengarkan di kelompok 1 dulu ya. Ini sudah bisa presentasi PowerPoint share screen-nya sudah saya persilahkan ini. Ya. Lalu nanti saya angkat dulu satu ya, Alin, mungkin biar nanti kalau seandainya saya nggak melihat ada teman-teman yang mau masuk. Co-hostnya Alin ya, nanti dilihat ya, mana tahu saya nggak melihat kamera. Ya, saya persilahkan sosiologi keluarga dampak positif pandemi COVID-19 terhadap ketahanan keluarga. Nah, ini Mbak Mas ya, dampak positif dari bencana COVID pada ketahanan keluarga. Saya selalu mengatakan bahwa di sosiologi keluarga, tapi saya mengatakan ini karena saya selalu akan memilah antara sosiologi bencana dengan sosiologi keluarga gitu ya. Di sosiologi bencana itu saya selalu menerangkan bahwa sebenarnya bencana itu bukan hal yang malapetaka saja ya, bukan hal yang ya istilahnya bencana saja menjadi hal bencana bagi masyarakat tertentu, bagi keluarga misalnya. Tetapi ada hal-hal yang dari bencana itulah meningkatkan sesuatu yang namanya resiliensi, yang namanya adaptasi. Kalau kata kita adaptasi, yang meningkatkan seseorang itu bertahan, gitu ya. Nah, ini dampak yang harus kita gali, ya bukan yang harus kita tekankan. Jangan terlalu melihat dampak negatifnya. Kalau dampak negatif nanti seakan-akan kita menerima bencana itu ya sekedarnya, tanpa ada aktor-aktor sosial ya, aktor-aktor yang kreatif, sehingga bencana itu tidak pernah dianggap suatu hal yang positif.
Nah, dalam konteks sosiologi kritis itu menganggap ya bencana itu bukan suatu hal yang negatif saja, tetapi ada hal-hal yang positif yang perlu digali gitu. Nah, ini yang selalu ingin saya tekankan. Nah, kebetulan ini di kelompok ini sudah ngeklik gitu ya apa yang saya inginkan. Saya harap seperti itu ya. Jadi memandangnya jangan selalu yang take for granted terus gitu ya, tetapi kita majukan hal-hal yang kritis seperti itu ya. Oke, saya persilahkan kelompok 1. Izin share screen ya, Bu. Oke. Silakan Rido. Rido. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 membahas mengenai dampak pandemi COVID-19 bagi keluarga. Pertama, di sini saya akan membahas dampak positif dari pandemi COVID terhadap pertahanan keluarga. Menurut dari Agustina Erni Susianti, efek positif dari COVID-19 bagi keluarga diantaranya yang pertama, meningkatkan komunikasi dan keharmonisan keluarga. Yang kedua, membangun kelekatan. Ketiga, meningkatkan pola hidup bersih dan sehat. Keempat, toleransi dan solidaritas sosial. Dan yang kelima, penguasaan dari teknologi informasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota dari kelompok saya. Baik, selanjutnya kita di sini ada dampak negatif pandemi COVID terhadap pertahanan keluarga, yaitu yang pertama ketahanan fisik. Di sini meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Karena pandemi, banyak perusahaan atau tempat kerja yang gulung tikar, sehingga faktor produksi dengan merumahkan atau PKH yang menimbulkan masalah sosial seperti pengangguran. Selain itu, dalam bidang pendidikan, dengan Kemendikbud menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat COVID. Selanjutnya, tentang ketahanan sosial. COVID-19 ini menularkan dengan cepat virusnya yang berdampak pada hubungan sosial yang dilakukan di dalam keluarga. Komunikasi antar keluarga yang seharusnya efektif, tetapi bisa terganggu dengan pandemi. Contohnya dengan tidak diperbolehkannya mudik bagi masyarakat. Yang terakhir, ketahanan psikologis. Anggota keluarga menjadi cemas dan tidak tenang jika berada di luar rumah. Acara liburan yang seharusnya menjadi acara rekreasi terhambat karena pandemi. Selanjutnya, yang selanjutnya tantangan pertahanan keluarga di masa pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu penurunan ekonomi keluarga. Seperti yang kita ketahui awal-awal adanya pandemi COVID ini, pemerintah banyak mengeluarkan berbagai aturan, salah satunya itu PSBB. Hal ini berdampak pada aktivitas masyarakat termasuk kegiatan ekonomi. Banyaknya pegawai-pegawai yang di PHK tentu saja berdampak pada keluarga yang misalnya kepala keluarganya dapat di PHK, jadinya bingung, pekerjaannya terputus gitu. Terus tantangan yang kedua yaitu perselisihan keluarga.
perselisihan keluarga ini dapat terjadi karena segala sesuatunya itu dilakukan di rumah. Karena pemerintah mengeluarkan peraturan seperti itu. Pembelajaran anak-anak juga di rumah karena dari seperti yang kita ketahui. Akibatnya anggota keluarga berkumpul di rumah, kemudian melakukan banyak komunikasi yang terjadi. Tetapi jika komunikasi di antara keluarga menimbulkan masalah sepele, itu akan menjadikan masalah tersebut bisa saja besar dan kompleks dalam keluarga. Kemudian selanjutnya, hilangnya fungsi dan peran anggota keluarga. Berkaitan dengan tantangan yang pertama, kemudian dan tantangan yang kedua, adanya penurunan ekonomi, keluarga dapat menimbulkan tantangan baru. Jika dalam keluarga suami di PHK dari pekerjaannya yang membuat menjadi pengangguran dan juga tidak ada kemauan untuk mencari pekerjaan baru yang berujung pergian begitu saja, pasti akan menimbulkan masalah yang lain dalam keluarga. Hal tersebut dapat mengakibatkan lemahnya ketahanan keluarga dan menjadikan tidak harmonis karena hilangnya peran anggota keluarga dan keegoisan dari anggota keluarga itu sendiri. Selanjutnya dilanjutkan Bagas. Selanjutnya yang terakhir, upaya berdanaan dalam keluarga di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, membangun ekonomi kreatif di masa pandemi, seperti berbisnis kuliner yang sedang viral atau membuat kerajinan-kerajinan tangan yang dapat diperjualbelikan. Dari ekonomi kreatif tersebut, keluarga memiliki pemasukan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, perekonomian keluarga akan menjadi tertolong, bahkan dapat stabil, sehingga dapat mencegah perselisihan dan perceraian secara ketahanan keluarga dapat terjaga. Yang kedua, meningkatkan komunikasi atau manajemen komunikasi. Komunikasi sendiri merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengembatani hubungan antara sesama keluarga. Jadi cara untuk meningkatkan komunikasi agar anggota keluarga dapat saling terbuka satu sama lain, itu dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk komunikasi, juga dapat meningkatkan komunikasi antar keluarga. Jika komunikasi keluarga sudah terjalin dengan baik dan lancar, akan menjadi keluarga yang semakin harmonis. Yang terakhir, membangun keluarga yang demokratis. Hal tersebut dapat membuat ketahanan keluarga terjaga karena dalam keluarga adanya sistem demokrasi, berarti hak seluruh anggota keluarga akan terlindungi. Seperti komunikasi akan tetap selalu terjaga, anggota keluarga akan saling menghargai pendapat atau kritik, serta tidak adanya diskriminasi antar anggota keluarga, sehingga keluarga tersebut bisa menjadi keluarga yang harmonis. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kalau ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus ya. Saya pikir kelompok 1 ya sudah mempresentasikan dengan tegas gitu ya dan terang gitu ya. Jadi sangat mudah dipahami begitu. Nah ini tapi ini ada beberapa mungkin yang perlu kita jelaskan lagi ya, karena sebenarnya poin-poinnya ya namanya presentasi ya, presentasi itu kan poin-poinnya saja gitu ya. Ini ada beberapa hal, tapi sebelum saya silakan mungkin ada di antara teman-teman gitu ya
Silakan moderator untuk mempersilahkan teman-teman yang ada di ruang virtual ini untuk mengkritisi gitu seperti apa hasil dari kelompok 1 tadi. Baik, untuk teman-teman yang ingin menanggapi atau bertanya, kami persilahkan. Oke, ada raise hand itu, Rahmat. Silakan Mas Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, tadi kan ada tuh dampak negatif dari era pandemi terhadap keluarga. Dampak positifnya ada nggak ya? Saya nggak dengar atau memang nggak ada? Ada Mas Rahmat. Oh ya, boleh disebutin lagi nggak dampak positifnya terhadap Sebentar ya. Jadi dampak positifnya itu meningkatkan komunikasi dan keharmonisan keluarga, membangun kelekatan, meningkatkan pola hidup bersih dan sehat, toleransi dan solidaritas sosial yang tinggi, dan penguasaan teknologi informasi yang semakin tinggi. Di sana yang nomor 1 tadi yang mau saya tanyakan sebenarnya. Bahwa meningkatkan keharmonisan rumah tangga. Tapi saya ngecek di Google, datanya itu 2021 itu meningkat perceraian. Gitu. Menurut laporan statistik Indonesia, jumlah kasus perceraian di tanah air sekitar 447 kasus pada 2021 meningkat 53,50% dibandingkan tahun 2020. Bagaimana teman-teman bisa mengatakan di era pandemi itu orang harmonis saja, namun di datanya dari 2020 awal pandemi itu sampai 2021 meningkatnya 53%. Gitu. Izin menanggapi. Kalau menurut pendapat saya itu karena yang tadi telah disebutkan karena ada tantangannya. Kebanyakan kan tantangan gara-gara faktor ekonomi ya. Nah, kebanyakan karena faktor ekonomi juga adanya komunikasi yang gak lancar gitu. Miskomunikasi bisa saja gitu. Ya karena tadi itu banyaknya yang di PHK, banyaknya yang kehilangan pekerjaan, banyaknya yang perusahaannya yang bangkrut gitu, terus berimbas ke faktor ekonomi, apalagi sekarang gitu masih pandemi, masih ada segala peraturan pandemi, tetapi harga-harga melonjak naik, itu kan berakibat juga dalam keluarga gitu. Adanya suami yang putus pekerjaannya, kemudian suasana hatinya nggak baik gitu kan, terus ada di rumah terus jadinya bisa saja menimbulkan perselisihan kecil terus jadi masalah terus bisa saja jadinya larinya ke perceraian seperti itu. Izin menanggapi. Jadi menurut saya kenapa kita menambahkan keharmonisan keluarga di sini karena dengan adanya pandemi COVID itu tuh keluarga tuh bisa berkumpul, waktu untuk keluarga itu bisa menjadi lebih banyak, terus komunikasi menjadi lebih efektif, terus keluarga yang tidak pernah bertemu akan bertemu,
orang tua yang tidak pernah mengajari anak akan dapat menjadi guru untuk anaknya itu menurut saya akan menimbulkan kelekatan sendiri antar anggota keluarga. Jadi keluarga tersebut bisa menjadi lebih harmonis. Begitu Mas Rahmat. Apakah ada tanggahan? Ya, terima kasih. Tapi saya agak heran aja karena datanya agak agak apa ya? Dia bilang meningkat nih dari 2020 sampai 2021 sekitar 53%. Tingkat perceraian tandanya di Indonesia itu pandemi itu nggak menyebabkan keharmonisan di rumah tangga ternyata itu yang pengen sebenarnya saya apa ya kurang setuju ketika itu dimasukkan ke positif, tapi ya kalau dimasukin juga nggak apa-apa, tapi ini buat Indonesia aja, mana tahu di luar negeri malah harmonis karena pembacaan kita umum. Baik Mas Rahmat, terima kasih. Tapi saya tambahin sedikit lagi karena menurut kelompok kami mungkin banyak kasus yang keluarganya tidak harmonis akibat COVID. Tapi kita juga tidak bisa tidak melihat bahwa ada sedikit banyak keluarga yang harmonis akibat pandemi COVID ini. Jadi kalau menurut saya jangan memandang sebelah mata karena masih banyak keluarga yang memiliki sisi positif, yaitu keharmonisan keluarga itu jadi meningkat. Gitu Mas Rahmat. Tapi terima kasih atas masukannya, kami terima. Baik, untuk teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Ya, silahkan siapa yang akan menanggapi. Mungkin Anda bisa memberikan data ya terkait dengan tingkat keharmonisan rumah tangga yang Anda maksud begitu ya. Jadi ini namanya perbedaan persepsi ya. Jadi Anda kalau ingin menunjukkan bahwa sejak ada pandemi COVID ini justru keharmonisan keluarga itu semakin meningkat gitu ya, perlu juga Anda memberikan data yang mungkin yang valid begitu ya. Jadi ya oke lah secara umum keluarga-keluarga itu meningkat begitu ya, apa namanya tingkat perceraiannya, atau justru seperti yang diungkap oleh gender itu ya, bahwa sebenarnya pandemi COVID ini telah meluluhlantahkan perjuangan para feminis dalam meningkatkan kesetaraan gender dengan perjuangan yang 25 tahun itu justru akan telah hancur gitu ya, telah hancur berantakan dengan adanya pandemi COVID sekitar 2 tahun ini. Nah, statement itu bisa Anda goyang sebenarnya, jadi tidak mutlak seperti itu. Seperti dalam riset saya ya yang sudah saya publikasikan, statement seperti itu tidak mutlak di Indonesia saja, di Indonesia gitu ya, tidak berlaku juga, karena justru yang namanya pandemi COVID itu justru menjadikan kesetaraan gender itu semakin meningkat. Karena apa? Karena penduduk Indonesia sejak adanya work from home gitu ya, justru menjadikan eksistensi perempuan itu semakin setara dengan laki-laki. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Nah, itu artinya, tapi saya sekali lagi ada data yang saya ambil begitu. Anda mungkin tidak perlu banyak-banyak seperti yang diungkap oleh Rahmat tadi, bahwa khusus di Indonesia misalnya, tidak di kecamatan saja, di sebuah komunitas saja, sudah cukup begitu ya, untuk menunjukkan bahwa sebenarnya
kita itu ya tidak pas kalau statement yang mengatakan bahwa keluarga itu meningkat perceraiannya misalnya, atau ketidakharmonisan keluarga itu meningkat di era pandemi COVID. Nah, itu tidak menjadi statement general gitu ya. Jadi ada yang statement kasuistik misalnya dalam kasus-kasus tertentu, misalnya bagi keluarga-keluarga yang selama ini mereka disibukkan oleh aktivitas sehari-hari ya, justru di era pandemi COVID ini adalah era mereka untuk berkumpul, sehingga terjadilah yang namanya harmonisasi keluarga. Nah, seperti itu. Mungkin Anda perlu penjelasan yang sedikit panjang ya dalam memperkuat argumentasi Anda seperti itu. Sekali lagi tidak salah, tetapi Anda harus butuh backup-an data gitu ya. Nah, datanya mungkin tidak harus menggunakan data general ya, data WHO misalnya, atau data Bappenas, sensus misalnya, atau data dari macam-macam, tetapi justru Anda melihat dari sekeliling Anda, dari observasi Anda, dari ya koran yang bisa menceritakan satu kasus misalnya sebuah keluarga yang di era pandemi COVID ini justru mereka semakin harmonis gitu. Seperti itu. Kita lihat saja misalnya kasus-kasus yang terjadi di keluarga-keluarga para public figure gitu ya, misalnya, atau para artis, atau para selama ini kan mereka nyaris tidak punya waktu untuk untuk keluarga gitu. Kasus keluarganya Aurel Hermansyah dengan ibu tirinya, dengan ibu kandungnya gitu, yang tadinya nyaris hancur gitu ya, tapi justru di era pandemi COVID ini mereka menjadi bergabung gitu ya, berkumpul dan bersama begitu ya, terlebih lagi dengan hadirnya cucunya mereka gitu. Nah, itu mungkin bisa Anda jadikan sebuah contoh untuk memperkuat argumentasi Anda. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin masih bertanya atau menanggapi? Sorry, tadi saya tinggal, kok kayaknya ada hal yang mencurigakan. Oke, saya pikir itu ya. Saya membau ada sesuatu yang gosong gitu. Saya pikir rumah saya, tapi sebenarnya kami tidak melakukan apa-apa. Tapi kan biasa ya, namanya konslet listrik kan agak ngeri gitu ya. Ada lagi yang perlu. Saya pikir ini diskusi yang sangat menarik, Mbak Mas ya. Jadi tadi ada di sini ada disebutkannya ya, kalau si Rahmat sudah mulai kritis dalam melihat tulisan Anda, saya pikir modelnya Rahmat seperti ini sudah menjadi modal untuk sosiolog. Jadi sosiolog itu tidak menerima apa adanya ya, tetapi justru menimbulkan hal-hal yang kritis gitu ya. Apalagi ini istilahnya ada pembedaan persepsi ya, terkait dengan data secara general dan data secara khusus ya, dalam konteks ini khususnya di makalah Anda. Nah, gini Mbak Mas, ya ini akan Anda hadapi terus nanti sampai Anda deskripsi, sampai Anda menyusun skripsi nanti. Yang namanya beda persepsi, beda data itu akan terjadi terus. Tinggal bagaimana kita ya mempertahankan statement atau argumentasi kita yang sudah kita tulis. Jadi kalau Anda nanti dihadapkan oleh tulisan Anda atau skripsi Anda, apa yang Anda tulis itu jangan lagi Anda mengelak ya. Karena
apa yang Anda tulis itu Anda harus bisa mempertanggungjawabkannya. Dalam konteks ini ibaratnya ya tadi Rahmat sudah mempertanyakan loh, data secara umum sudah jelas kok bahwa harmonisasi keluarga di era pandemi COVID itu tidak terjadi gitu ya. Tetapi Anda mengatakan ini justru terjadi harmonisasi, ini seperti apa ini? Nah itu, jadi ini akan terjadi terus, yang namanya saintis itu seperti itu. Ya, namanya penulisan ilmiah itu akan terjadi terus seperti itu. Argumentasi kita berbeda dengan data yang ada di lapangan dan data yang kita tulis. Nah, tugas kita sebagai peneliti atau tugas kita sebagai penulis itu harus mempertahankan, harus bertanggung jawab terkait dengan apa yang sudah kita tulis. Kalau saya mengatakan terjadinya harmonisasi di dalam keluarga di era pandemi COVID, yes, saya harus backup datanya. Ya, saya harus tulis itu. Karena apa? Karena secara umum bohong terjadi harmonisasi. Nah, seperti tulisan saya yang eksistensi perempuan itu justru terjadi di era pandemi COVID. Itu kan saya mengelak untuk untuk sepakat kepada statement orang bahwa perjuangan para feminis selama 25 tahun itu sudah hancur lebur. Saya akan katakan tidak hancur. Justru di era pandemi COVID ini justru eksistensi perempuan itu semakin terjadi gitu. Nah, saya tunjukkan data-datanya seperti itu ya. Oke, saya pikir ini sangat menarik ya. Jadi tadi yang disebutkan oleh ini mungkin masuk di dalam risetnya Agustina ya, Agustina Susianti, misalnya meningkatkan komunikasi dan keharmonisan keluarga, membangun kelekatan, meningkatkan pola hidup kebersihan dan sehat, toleransi dan solidaritas sosial, penguasaan teknologi dan informasi. Nah, ini kan bisa diuraikan menjadi satu persatu, Mbak Mas ya. Jadi kalau Anda kritis lagi, Anda akan berpacu atau Anda akan membuat statement begini ya, berdasarkan riset Susianti ya tahun 2021 bahwa dampak positif COVID bagi keluarga itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Nah, ambil satu, meningkatkan komunikasi dan keharmonisan keluarga. Cek itu. Anda ambil satu. Misalnya meningkatkan komunikasi dan keharmonisan keluarga. Ambil salah satu. Satu itu. Atau Anda ingin melihat toleransi dan solidaritas sosial. Jadi begini, berdasarkan riset dari Susianti bahwa COVID berfungsi, dapat meningkatkan fungsi positif di dalam keluarga karena adanya toleransi dan solidaritas sosial. Tulisan ini akan membuktikan apakah temuan dari risetnya Susianti ini berlaku atau tidak, atau terbukti atau tidak. Nah, Anda cek itu satu, ambil satu. Jadi di 5 risetnya Susianti, temuan Susianti ini akan menghasilkan 5 riset yang terpisah gitu ya. Jadi Anda nanti kaya gitu ya. Jadi bukan hanya mengambil bukan. Anda buktikan kalau memang terbukti seperti apa penguasaan teknologi informasi. Oh, ternyata tidak terbukti di riset ini, tidak terbukti hasilnya di komunitas ini misalnya. Karena apa? Karena yang namanya teknologi itu tidak bisa diterapkan dalam pembelajaran daring, terutama dalam pembelajaran yang membutuhkan kolaboratif. Ya, oke, kalau yang tidak kolaboratif misalnya hasil riset dari ini saya buat ya, saya ambil ya, saya Nah, ini ya. Saya searching di internet bahwa interaksi online ya yang dikaitkan dengan komputer ya, dengan teknologi itu no ya. Ini dia di jurnal yang ada di Universitas Newton Amerika Serikat ya. Dia berkata dalam riset ini, dalam artikel ini, pembelajaran online itu tidak bisa diterapkan di dalam sebuah universitas ya yang membutuhkan yang mata kuliahnya kolaboratif. Karena apa? Karena yang namanya mata kuliah kolaboratif itu membutuhkan namanya empati.
empati, membutuhkan network, membutuhkan kerjasama. Tapi kalau secara online seperti ini tidak bisa. Maka bohong itu teknologi mampu meningkatkan pembelajaran. Nah, ini jadi Anda bisa itu mengcounter temuan penelitiannya si siapa ini tadi? Susianti. Ya, bahwa intinya temuan Susianti yang mengatakan era pandemi Covid ini meningkatkan teknologi, no, tidak terjadi di sini misalnya. Karena justru namanya teknologi itu justru orang kebingungan, ya, justru orang stres. Banyak ibu-ibu yang ngamuk dengan anaknya, ya, karena apa? Karena dia selaku guru gitu ya, di apa namanya di rumah tangganya itu dia sudah banyak bebannya. Selain dia harus ngurusi rumah tangga, dia juga harus ngurusi anaknya yang sekolah. Anaknya yang sekolah menggunakan teknologi. Dia pun tidak bisa menggunakan teknologi. Akhirnya apa? Terjadilah namanya kekerasan pada anak. Nah, gitu ya. Jadi bisa seperti itu. Saya pikir ini sangat menarik ya. Jadi Anda tidak harus mengadop semua apa ini namanya dampak positif negatif yang disampaikan oleh orang lain ya. Makanya si Rahmat tadi mengatakan, "Wah, nggak bisa dong ini begini-begini," gitu loh. Tapi Anda sudah bagus menunjukkan bahwa oh, enggak, tidak seperti itu. Nah, hasil risetnya si ini ya, Anda langsung ambil semua ini. Seakan-akan Anda sepakat dengan hasil risetnya si Susianti. Padahal belum tentu Anda sepakat gitu ya. Oh, tidak terjadi. Oke lah, nomor 1 boleh, nomor 2 boleh, nomor 3 meningkatkan toleransi. What gitu ya. Dengan pandemi Covid ini meningkatkan toleransi bukannya di dalam sebuah rumah tangga itu gitu ya. Memang orangnya secara fisik berkumpul, tetapi orang dipisahkan oleh bilik-bilik tertentu karena apa? Orang nge-zoom ya. Anak ini, dapur ruang anak, kamar ruang anak, ruang depan ruang ibu, ruang tengah ruang bapak. Memang mereka berkumpul dalam satu rumah, tetapi tidak ada interaksi di situ, tidak ada toleransi. Karena apa? Karena orang dibutuhkan berbicara di Zoom itu. Nah, artinya di sini sangat kecil kemungkinan untuk bertoleransi, misalnya seperti itu. Nah, silakan Anda itu sudah menjadi kewajiban Anda untuk berargumentasi ya dalam konteks ini gitu. Nah, seperti kalau saya terus terang, saya mengatakan rumah itu memang tempat berkumpulnya keluarga, tetapi kita lihat intensitas interaksinya betul tidak mereka saling menjalin interaksi secara intim? Ternyata tidak gitu ya. Karena apa? Karena satu sama lain orang dipisahkan oleh ruang dan waktu. Apa? Dia ruangnya ruang Zoom, kemudian tempatnya mengambil posisi di tengah, misalnya tempatnya juga dia mengambil posisi di depan, sehingga satu sama lain itu tidak akan terhubung. Orang memiliki kesibukan masing-masing, tidak siang, tidak malam, orang nge-zoom semua. Dan apabila suaranya keras-keras, maka yang sebelah sana akan bilang, jangan keras, jangan keras. Apanya yang disebut toleransi seperti itu, ya? Nah, seperti saya ambilkan contoh keluarga saya saja. Ini kami 5 orang, ada di rumah semua. Ya, dan kami menggunakan ruangan-ruangan masing-masing. Saya kebetulan yang di depan gitu ya. Nah, apakah saya berteriak? Saya tidak bisa bicara lembut. Saya selalu bicara keras gitu. Apalagi saya tidak menggunakan handset. Anak saya akan ribut. Suaranya gitu karena dia sedang nge-zoom. Apalagi sekarang sedang ujian juga, sedang macam-macam juga gitu ya. Suami saya juga di ruang tengah, dia sedang memberi pengajaran karena kami sama-sama dosen ya. Dia dosen di Gajah Mada, dia sedang mengajar juga. Nah, ini menjadi persoalan gitu ya bagi kita ya di ruang jam-jam kerja. Belum lagi tetangga, belum lagi yang lainnya. Nah, apanya yang toleransi di sini? Tentu ini meningkatkan istilahnya kalau kita tidak pas itu pasti meningkatkan bibit-bibit yang namanya konflik latin gitu. Oke, begitu ya. Jadi saya hargai Anda sudah mempresentasikan dengan baik dan Anda sudah menghasilkan tulisan yang dengan baik gitu. Tapi sekali lagi pesan saya ya, saran saya, Anda tidak harus mengadap semuanya, Mbak Mas. Jangan pernah Anda hasil riset orang lain itu Anda terima lalu ya ini namanya pengembangan ya. Talkot person itu tidak akan pernah ada kalau dia tidak menumpangkan tokoh-tokoh yang lain gitu ya.
Itu artinya apa? Ada semacam kritikan terhadap ilmu pengetahuan. Nah, Anda tidak perlu ragu mengatakan bahwa di era pandemi COVID seperti ini ketahanan keluarga itu sebenarnya lemah. Mengapa? Karena semuanya sedang teruji, solidaritasnya teruji, toleransinya sedang teruji gitu. Karena apa? Karena orang sama-sama sibuk, ya. Orang tidak akan berbagi kota satu sama lain, tidak, karena dia membutuhkan. Orang misalnya kalau speedy, dia tidak pasang speedy atau dia tidak pasang IndiHome misalnya, orang tidak akan mau karena dia saat itu dia butuh. Jadi impossible orang itu akan ada toleransi untuk membagi kotanya, misalnya seperti itu ya. Kan kita sering ya, apalagi misalnya dalam sebuah keluarga itu tidak mempunyai fasilitas yang lengkap, misalnya dia tidak mempunyai Android misalnya ya, atau dia tidak mempunyai laptop, dia tidak akan bisa berbagi karena di jam itu memang dibutuhkan gitu ya. Nah, inilah yang namanya konflik pasti akan terjadi di dalam keluarga. Jadi sekali lagi Anda tidak jangan terlalu menutupi data ya, menutupi kasus-kasus yang ada di keluarga sehari-hari kita. Ya. Tapi kalau Anda memang sepakat mengatakan bahwa telah terjadinya harmonisasi di dalam keluarga, ya tunjukkan datanya apa. Harmonisasinya makan bersama misalnya, kemudian sahur bersama, kemudian berbuka bersama, atau nonton TV bersama. Tetapi Anda tidak bisa mengatakan itu tanpa adanya data yang mendukung, seperti itu ya. Itu kalau dari saya ya. Kemudian dampak negatif negatif dari pandemi COVID terhadap ketahanan keluarga. Kalau seandainya ketahanan fisik, dampak negatifnya meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Anda sepakat ini? Ketahanan keluarga yang dampaknya negatif ya. Pertama meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Kalau pendidikan saya pikir kita sudah oke ya, sudah tidak masalah. Kesehatan juga sudah tidak masalah. Semua orang menjadi dokter sekarang. Semua orang menjadi tenaga medis. Mengapa? Karena kesadaran orang untuk meningkatkan kesehatan itu luar biasa ya. Nah, jadi jangan dibilang ini dampak negatif, tetapi justru dampak positif. Kalau dari segi kesehatan, semua orang sekarang sudah menjadi dokter, ya. Orang semua punya kesadaran untuk menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker, menggunakan alat-alat kesehatan yang lainnya, ya. Kemudian orang menggunakan vitamin ya untuk imun ya, untuk imunnya gitu. Nah, jadi menurut saya ini tidak terjadi gitu ya, tidak terjadi sebagai dampak negatif dari ketahanan keluarga. Kemudian kita lihat dari meningkat perumahan ya. Nah, saya kira perumahan tidak menjadi rentan gitu ya. Perumahan memang rumah kadang-kadang jadi jangan samakan rumah dengan perumahan. Kalau perumahan itu kompleks ya. Kompleks, satu kompleks saya ini perumahan, tapi kalau rumah itu rumah kita, rumah Anda gitu ya. Nah, kalau perumahan itu ya saya pikir kalau perumahan ya mungkin bisa juga ya negatif ketahanannya, karena memang yang namanya orang lalu lintas itu sangat dimungkinkan akan membawa virus misalnya. Kemudian kebutuhan pangan sandang ya, apalagi kelangkaan minyak goreng seperti ini ya. Saya pikir tentu ini menjadi daya beli kita menjadi rendah karena memang ada pekerjaan yang sektor-sektor informal banyak tertutup gitu ya, banyak tertutup. Kemudian tentu kita tidak mempunyai daya beli atau daya jual yang banyak. Kemudian ketahanan sosial berdampak pada hubungan sosial yang dilakukan di dalam keluarga. Apa ini maksudnya ketahanan sosial ini? Ketahanan psikologis ya. Anggota keluarga menjadi cemas dan tidak tenang jika berada di luar rumah. Yes, ya ini saya sepakat memang. Karena virus itu mengintai ya, karena dari kontak langsung. Tentu dia kalau dalam keluarga, kalau dia di luar rumah, pasti dia akan merasa was-was begitu ya. Ya, ini saya sepakat. Tapi saya butuh yang ketahanan sosial. Apa maksudnya ini?
Saya butuh penjelasan lebih lanjut di dampak negatif ketahanan keluarga, dampak negatif pandemi COVID pada ketahanan keluarga itu pada item ketahanan sosial. Mungkin bisa dijelaskan, Bagas? Bagas termasuk nggak ya? Bagas ya? Oh bukan, oh iya benar, Bagas, Ridho, Aulia, kemudian Restiana. Baik Bu, kalau saya izin menjawab ya Bu. Ya silahkan Restiana. Kalau di dalam makalahnya itu tertulis, misalkan kalau ada keluarga yang mudik, jadi karena COVID ini, jadi ada keluarga yang merantau, jadi karena adanya pandemi COVID ini, keluarga tidak bisa mudik, pulang mudik kan Bu. Terus itu bakal menyebabkan ketahanan sosialnya menurun. Oh oke. Jadi apa ya? Melonggarnya ikatan kekeluargaan ya maksudnya ya. Iya Bu. Oke, ya. Ini jadi memang pandemi COVID. Nah, ini menjadi poin penting bagi Anda sebenarnya Mbak Mas ya. Coba Anda, kalau saran saya, Anda lihat ini tentang melonggarnya ikatan sosial keluarga di era pandemi COVID. Nah, jadi begini, sejak pandemi COVID orang sudah tidak lagi diperlukan orang sudah membatasi interaksi sosial secara langsung ya. Orang tidak lagi diminta untuk pulang kampung begitu ya. Nah, ini seperti apa? Kelonggaran yang ada ini seperti apa? Nah, itu menurut saya sangat bagus ya. Jadi apakah betul-betul melonggar ya ikatan sosial mereka, atau justru sebaliknya, justru dengan adanya pandemi COVID itu justru semakin menguat gitu ya. Nah, sekarang kan sudah mulai diperbolehkan lagi untuk kembali ke kampung gitu ya, apalagi di era Idul Fitri ini. Tetapi ada aturan bahwa tidak boleh makan-makan gitu. Padahal yang namanya media kelekatan sebuah keluarga itu mau tidak mau kulinernya kan. Nah, ini saya pikir itu bagi Anda yang sangat tertarik dengan sosiologi keluarga, dengan media kulineran gitu. Sosiologi kuliner kan banyak Mas Mbak dibahas orang gitu ya. Itu sangat menarik gitu ya. Saya sarankan ini Anda jadikan ini sebuah makalah resmi Mbak Mas. Lalu Anda di kelompok 1 ya, di kelompok 1 ini saya sarankan Anda buatlah nanti proposal ya, proposal. Lalu Juni ya kira-kira itu nanti akan ada yang namanya LP2M kita, kalau tidak salah Juni Mbak Mas ya, itu akan mendanai proposal-proposal mahasiswa kita. Nah, Anda kalau mau ya, saya sarankan ini bagus sekali ya, ini isunya sangat menarik gitu ya. Nanti Anda buat proposal lengkapnya, Anda masukkan ke dalam LP2M itu, nanti saya akan kalau saya dapat informasinya duluan nanti saya akan berikan ya, tapi saya yakin karena dia ada di web Anda pasti aktif untuk mengikutinya gitu. Saya pikir ini sangat menarik ya. Atau kalau tidak seperti itu, Anda ini satu saja pilih ya, misalnya berdasarkan riset ini bahwa ketahanan dampak negatifnya itu ketahanan fisik, ketahanan sosial itu mulai melonggar. Nah, Anda coba bahas salah satunya ya, salah satu ini, atau Anda akan berpijak pada ini temuan penelitiannya, misalnya temuan penelitian Susianti gitu ya. Anda mulailah misalnya membangun kelekatan gitu ya. Nah, apakah betul ini di era pandemi COVID ini dampak positifnya kelekatan atau keakraban atau intimitas sebuah keluarga itu semakin terjadi atau justru sebaliknya semakin melonggar? Karena tadi saya sepakat katakan bahwa
sebenarnya tidak terjadi kelekatan, tetapi justru terjadi individualitas di dalam keluarga. Karena apa? Orang betul ada di dalam rumah 24 jam, tetapi orang selalu dibatasi oleh bilik-bilik ruang dan waktu, karena ada ruang Zoom gitu ya. Orang sibuk dengan dirinya masing-masing. Nah, itu coba Anda cek itu ya. Kalau nanti Anda sepakat gitu ya, Anda tulis nanti itu menjadi sebuah proposal atau Anda tulis menjadi sebuah artikel, itu nanti layak untuk kita publish seperti itu. Ya, Mbak Mas. Nah, jadi terlepas dari itu semua, jadi paham ya yang Anda Nah, ini lagi tantangan pertahanan keluarga di masa pandemi Covid. Ini bahasanya mungkin bukan tantangan, Mbak Mas. Jadi inilah yang disebut dengan daya resiliensi ya, daya adaptasi. Jadi setelah orang menghadapi pandemi Covid ini, ada hal yang positif di antara itu, yakni terjadinya misalnya ini dampak negatif ini, penurunan ekonomi keluarga, hilangnya fungsi dan peran anggota keluarga. Nah, tantangan yang ke depan itu adalah mungkin bukan dampak negatifnya, tetapi tantangan ke depan itu adalah membangun kembali ekonomi yang sudah luluh lantah. Ya, tadi yang seperti hilangnya ekonomi ini karena hilangnya pekerjaan ya. Nah, tantangan ke depannya itu tantangan bagi keluarga adalah membangun kembali ekonomi yang sudah hancur di era pandemi Covid. Kemudian perselisihan keluarga terjadi akibatnya miskomunikasi. Nah, ini tantangan ke depannya membangun kembali gitu, membangun kembali komunikasi yang semakin melonggar misalnya, atau kelekatan yang tadinya semakin melonggar untuk kedepannya di era yang new normal ini, apalagi sekarang kan sudah tidak ada lagi disebut pandemi ini, bukan lagi pandemi tapi sudah endemi. Jadi artinya pandemi Covid ini ya, virus Covid ini bukan lagi ancaman bagi sebuah keluarga, tetapi justru sahabat. Nah, kedepannya itu apa? Ya, mereka pelan-pelan membangun ekonomi mereka yang sudah luluh lantah, membangun kembali jalinan komunikasi mereka yang sudah longgar gitu ya, tantangan ke depannya. Terus membangun kembali peran dan fungsi keluarga masing-masing. Kalau tadi ibu itu sebagai guru ya, ternyata setelah adanya endemi ini ya, yang pandemi menjadi endemi, tidak lagi menjadi guru, tetapi dia tetap menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga atau ibu wanita karir. Guru diserahkan kepada pendidikan sekolah. Kan anak-anak sekarang sudah mulai sekolah lagi kan. Nah, gitu tantangan ke depannya. Jadi tantangan ke depan di keluarga itu adalah ya tadi membangun pertahanan ekonomi, meningkatkan komunikasi, membangun keluarga gitu ya. Nah, itu jadi yang di sini ya, yang tantangan pertahanan keluarga ini menurut saya yang justru yang gede, Mbak Mas. Yang ke upaya pertahanan tadi ya, tantangan namanya kan tantangan. Ini yang di C ini adalah dampak-dampak negatifnya gitu ya. Oke. Tapi sudah bagus kok ini, sudah bisa kebaca gitu, sudah saya pikir sudah cukup sekali gitu ya. Referensinya juga sudah bagus, ini dapatnya dari jurnal ya. Ya, ada dari jurnal. Nah, seperti itu Mbak Mas ya. Nah, jadi Anda saya pikir itu yang perlu saya kritisi ya dari kelompok 1 ini. Mungkin ada yang perlu Anda diskusikan atau perlu Anda sanggah dari apa yang saya komentari ini. Silakan. Jadi poinnya kita sosiolog itu
tidak menerima apa adanya, Mbak Mas ya. Tetap kita menunjukkan bahwa kita peka terhadap kondisi sosial. Seperti yang diungkap oleh si Rahmat tadi, itu intinya kepekaannya terhadap sosial itu sudah mulai muncul ya. Ini adalah jiwa-jiwa dari sosiolog itu seperti itu. Jadi kalau orang mengatakan keluarga itu disharmonisasi pada era pandemi COVID, kenapa kok kamu mengatakan itu justru harmonisasi gitu ya? Ini apa buktinya? Nah itu menurut saya Anda harus sudah peka ya. Jadi tidak menerima apa adanya. Bukan tidak benar Anda menunjukkan bahwa ini adalah sebuah perlawanan tanda kutip ya pada statement umum ya general. Tetapi Anda harus di backup oleh data. Nah, datanya tidak harus banyak, Mbak Mas ya. Datanya Anda mengatakan bahwa dalam keluarga ini, contoh kasus ini, misalnya dalam jurnal ini, contoh kasus ini menunjukkan bahwa keintimitasan keluarga itu semakin meningkat ke era pandemi COVID, misalnya. Seperti itu. Ya, ada yang perlu didiskusikan lagi? Saya kembalikan kepada moderator. Baik Bu, terima kasih atas masukannya. Baik untuk teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya atau menambahkan? Bu, jika dirasa sudah tidak ada yang bertanya, apakah bisa dicukupkan, Bu? Ya, kalau tidak ada lagi yang perlu didiskusikan ya atau disanggah gitu ya, saya pikir sudah cukup saja. Sebelumnya terima kasih. Kami akhiri presentasi dari kelompok kami. Terima kasih Mas Rahmat yang sudah bertanya. Terima kasih Bu Napsia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kelompok 1 ya. Kelompok 1 sudah mempresentasikan dengan baik gitu ya. Dan juga sudah menulis. Saya pikir ini tulisan awal yang sangat baik ya bagi Anda. Saran saya, Anda jangan berhenti di situ saja. Anda jadikan tugas-tugas kelompok seperti ini menjadi sebuah tulisan ya, tulisan jadi gitu. Nah ini nanti akan mendukung Anda bila Anda nanti concern pada sosiologi keluarga, ini bisa jadi Anda buat tulisan atau buat skripsi sebagai tugas akhir nanti. Nanti tugas Anda itu hanya melengkapi referensinya saja seperti itu ya. Nah itu jadi bukan tidak mungkin sebenarnya 3,5 tahun itu sudah lulus seperti itu kalau memang kita sudah konsen sejak awal gitu. Jadi Anda mulai hari ini sudah mengidentifikasikan diri Anda itu passionnya di mana, di gender, di lingkungan, di politik misalnya, atau di media, atau di keluarga, silahkan itu pilihan Anda gitu ya. Tetapi sekali lagi menulis itu memang tidak berhenti ya, selalu akan ada perbaikan-perbaikan. Tapi menurut saya untuk sebuah tulisan ya ini sudah bagus sekali ya untuk tulisan awal seperti itu. Baik, itu dari kelompok 1. Kalau tidak ada lagi ya yang perlu kita diskusikan, kita lanjut nanti kelompok minggu depan mungkin 2 kelompok saja ya Alin. Biar nanti kita tidak terlalu kelamaan gitu. Nanti di akhir kemungkinan atau di dua kali pertemuan terakhir nanti saya akan menyampaikan bagaimana negara ini memperkuat posisi keluarga ya. Karena sekali lagi dulu kita sepakat bahwa negara itu negara kuat itu ya karena memang keluarga itu kuat. Jadi keluarga itu fondasi dari negara. Nah, kalau kita sepakat untuk mengatakan itu, apa kontribusi keluarga atau apa kontribusi negara kepada keluarga? Kalau menghendaki negaranya kuat, keluarga-keluarganya kuat, maka negara harus memiliki kontribusi, ya, istilahnya pengaman sosial untuk keluarga gitu. Nah itu, jadi nanti minggu depan mungkin kelompok 2 dan kelompok 3 begitu ya.
Atau justru begini, Lin, dilihat itu nanti temanya yang berdekatan. Misalnya seperti ini tadi temanya apa ya, Mbak Mas? Temanya ketahanan keluarga ya, kalau tidak salah ya. Ini soalnya cuma sosiologi keluarga gitu aja ya. Nah, mungkin nanti diberi judul secara spesifik ketahanan keluarga di era pandemi COVID. Nah, ya, saran saya untuk kelompok 1, judulnya ini Anda buat ya, ketahanan keluarga di era pandemi COVID ya, seperti itu nanti ya. Nah, nanti Alin coba lihat nanti ya dari 6 berarti ya, dari 6 kelompok itu kira-kira ada tidak yang sama gitu ya, atau dekat temanya seperti ketahanan keluarga, ada tidak ketahanan keluarga lagi misalnya. Tapi kalau tidak ya nggak apa-apa, tidak harus didekat-dekatkan gitu ya, gitu. Nah, jadi minggu depan kita siap-siap ya, kelompok 2 atau kelompok 3 atau kelompok 6 gitu, atau kelompok 7 ya, silahkan saja. Nanti bergantung dengan tema yang ada. Nah, nanti sama seperti ini juga PowerPoint nanti Alin nanti kan sudah mengirimkan ke saya ya melalui Google Drive ya kemarin itu, dan sudah saya buka. Alin termasuk yang kreatif ya, jadi saya hanya buka Google Drive-nya itu sudah kebongkar semua gitu ya, tugasnya, UTS-nya gitu ya. Oh ya, UTS itu tidak saya beritahu nilainya sekarang Mbak Mas, karena banyak hal pertimbangannya, karena kalau ini sudah kita beritahu nanti tidak bisa kita ubah lagi gitu ya. Jadi mohon maaf Alin, nanti sewaktu-waktu saya akan menanyakan tentang UTS-nya ya, terutama pada saat nanti UAS ya. Nah, jadi tugas Alin masih lama sebenarnya berhubungan dengan saya nanti. Ya Lin ya, semoga tidak keberatan ya Lin. Tapi nggak masalah Hong, cuman konfirmasi aja. Intinya jangan sampai ada yang kececer ya, karena memang dunianya atau eranya seperti ini kita ya. Baik, kalau tidak ada, Bu Nap cukupkan sampai di sini saja. Oh, kita belum menyapa satu-satu ya, di sosiologi. Tadi sudah saya siapkan ini. Sosiologi B. Oh, ini. Sosiologi A. Tanggal 20 ya sekarang ya. Pertemuan ke-10 ya. Susiana saya lihat tadi ada langsung dia buka kamera. Hadir, Bu. Soalnya Susiana banyak banget nih, nggak masuk 1, 2, 3 gitu ya. Kemarin tak cari loh Susi kamu. Kalau 4 udah nggak bisa lagi loh sih. Nggak tahu Itu Susiana Bu, soalnya kan saya lupa kuliahnya jam 8 biasanya kan Bu. Nah itu saya malah lupa ketiduran. Karena udah kegiatan dari jam 4 pagi. Kegiatannya di pondok ya? Oke. Ya oke, Susi ada. Kemudian Teguh. Saya tadi agak kaget juga. Ya oke Teguh, nah, sebentar ya. Saya tadi agak kaget juga, oh Susiana open kamera gitu. Biasanya Susiana nggak ada gitu ya. Teguh ada Je? Teguh warna gairi. Kemudian Umi rajin ini Umi. Umi paling rajin ini, satu pun nggak ada yang bolong ini. Nggak tahu puasanya udah bolong belum ini Umi? Belum ya mestinya ya? Atau sudah di awal-awal? Bunda belum. Tri juga rajin. Tri ada kan? Ada Bu. Maulana, oh ini rajin sekali ini. Open kamera Maulana. Sudah mandi dia. Udah rapi ya Maulana ya. Oke, sip. Aulia. Hadir, Bu.
Oke, Aulia. Itu apa itu? Kura-kura ya? Iya, Bu. Kura-kura. Zidan. Hadir, Bu. Zidan baru 2 kali nih. Baru 2 kali kamu, Dan. Masih ada kesempatan lagi, Dan. Tapi kalau sudah 4 ya mohon maaf, Dan. Aisyah? Hadir, Bu. Hadir, Aisyah juga rajin. Umi. Umi rajin, Umi. Umi rajin ya? Ada ya? Umi Lailatul? Umi, ada Bu, ada. Ada. Wah, langsung Bu open kamera dia ya. Ayu. Hadir, Bu. Ayu. Oh. Ayu itu ada di mana itu? Alun-alun selatan itu pasti. Napi. Nopi. Napi rajin Napi. Napi sana? Enggak ada? Oh, ada. Tira. Tira Hadir, Wulan Bu. Permatasari. Oke. Rafif ini pertemuan yang kedua yang nggak hadir. Lainnya rajin dia. Mana Rafif? Oh, itu. Latifah? Hadir, Bu. Oke. Ika ini ada 1 ya, Ika. Ika ada ya? Ada. Terus Rahmi. Ya betul, Rahmi Paradila. Ini juga rajin nih. Hadir, Bu. Alfi nggak ikut itu ya? Nggak ikut UTS ya? Enggak, Bu. Kenapa sih? Ini juga banyak loh dia nggak hadir. Hah? Iya, emang sering nggak hadir di kuliahan ini dan kelas Kelas lain juga sering nggak hadir. Kenapa? Dia pembimbingnya siapa? DPA-nya siapa? Nggak tahu ya. Ya, tapi ini 1, 2, 3, 4. Oh, banyak ya, 4 dia. 4, 5 dia, 5. Oh, dia memang nggak hadir kok. Ya udah. Rahmat ada tadi ya. Rahmat mulai protes, Rahmat. Mat, mana kamu, Mat? Hadir, Bu. kurang tahu, mungkin karena DPA-nya Bu Pipit. Siapa? Bukan, bocor ya. Muhammad Ridho. Hadir, Bu. Arsita. Hadir, Bu. Dita. Hadir, Bu. Arudin. Din? Mana Hadir, kamu Bu. biasanya kamu awal-awal? Ya, Bu. Kemudian Hana. Hadir, Bu. Puspo. Hadir, Bu. Ahmad Bagas. Ada presentasi tadi kan? Eni. Nggak ada Eni. Jarang loh ini nggak masuk. Cuman baru sekali dia. Ada belum nih, Bu? Ada. Ada? Oke. Ada, Bu. Eni, Epi, Hadir, Ibu. Ratna, Yu. Ini juga baru sekali deh. Nggak ada ya? Ratna? Hadir, Bu. Hadir. Kamu baru sekali ya, nggak masuk ya? Pertemuan ke-9. Oh, masuk terus. Iya. Terus ini Iqbal. Iqbal sekali ini, Iqbal. Pertemuan ke-9. Pertemuan ke 9. Iqbal ada sekarang, Bal? Enggak ada, Bu. Ahmad Nur. Ahmad Nur Hadir, Bu. Diansyah.
Ahmad Hadir. Nur Dian Sahada. Permata. Hadir, Bu. Kita rajin Ita. Nggak ada ya? Lin, ada nggak di ruangan itu, Lin? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Terus Dani Alin ada. Asna? Hadir, Bu. Aulia? Ada ya tadi presentasi tuh. Muhammad Naufal? Hadir, Bu. Oke. Sedikit sekali yang tidak hadir ya. Saya senang kalau pesertanya banyak ya, artinya semangat gitu. Walaupun puasa-puasa. Ya baiklah, sekarang kita stop saja ya. Minggu depan Anda presentasi 2 kelompok ya, biar agak lama dan kita banyakkan diskusinya. Jadi Mbak Mas, pertemuan kita ini yang setelah pasca UTS ini, yang saya minta Anda presentasi sebenarnya itu adalah ruang bagi Anda untuk mengeksplorasikan pengetahuan Anda. Pengetahuannya baik itu di bidang akademik ya, dalam pengertian maupun fenomena sosial. Jadi sekali lagi Anda nggak usah ragu, tidak perlu ragu-ragu dalam mengeksplor fenomena sosial yang Anda ketahui, kemudian menuliskannya, kemudian mempresentasikannya. Karena memang sebenarnya kita ini komprehensif skill yang harus kita miliki. Pertama kita bisa writing ya, bisa speaking ya, bisa presentasi gitu. Nah di kancah inilah yang paling yang paling basic di ruangan ini gitu lah. Karena apa? Saya katakan karena ini adalah tempat dasar kita untuk mengelaborasi sebuah fenomena ya ke dalam tataran teoritik seperti itu. Jadi sekali lagi mumpung Anda diberi ruang ya, Anda harus rajin-rajin, harus powerful gitu ya, harus jangan malu-malu gitu ya, jangan segan-segan, jangan takut salah ya, nggak ada, kita nggak akan ada, kalaupun salah Anda tidak akan dicaci, yang nyaci itu yang justru yang aneh gitu ya, namanya proses belajar. Nah nanti selebihnya nanti mungkin saya lagi gitu, sehingga begitu Mas dalam proses pembelajaran di universitas itu ya, proses pembelajarannya ada yang betul-betul dilepas sekali gitu. Kalau saya nggak bisa ngelepasnya karena harus saya tuntun ya. Ada yang betul-betul ngelepas, kalau seperti kami di UGM dulu ya memang kami dilepas gitu ya. Nah pengalaman saya dilepas itu justru bingung gitu ya, bingung. Tapi ada mahasiswa kita yang memang protes ya terkait dengan Bu saya nggak suka yang seperti ini, nah silahkan saja gitu ya. Tapi yang nggak suka kan cuma satu, yang lainnya masih perlu dituntun gitu. Nggak yang dituntun saja masih seperti itu, apalagi yang enggak gitu kan. Nah ya jadi sekali lagi pada saat Anda diminta untuk membaca sebuah fenomena, kemudian mendiskusikannya, mengangkatnya ya secara akademik, ya Anda jangan malu-malu, Anda eksplor terus sehingga nanti skill Anda dalam hal writing ya, dalam hal speaking itu akan terkeluarkan. Nah, seperti itu. Baik, itu yang bisa Bu Nap sampaikan pagi hari ini. Terima kasih sekali atas kehadirannya. Semoga hari-hari kita ke depan tetap semangat ya, dan kita tentunya tidak akan pernah lupa dengan menjalankan ibadah kita yang wajib dan yang sunnah seperti itu. Sampaikan salam hangat saya untuk keluarga tercinta Anda. Dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.